Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tulan Abrar dari kelas 11 IPA 2. Dalam video ini saya akan membacakan materi tentang minyak bumi dan dampak pembakaran bahan bakar. Langsung saja, nomor pertama, jelaskan bagaimana proses terbentuknya minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad organik yang tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun. Lumpur tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen dan sisa-sisa organisme mengalami penguraian menjadi minyak dan gas di bawah tekanan dan suhu tinggi. Oleh karena berasal dari sisa-sisa organisme, minyak bumi dan gas alam sering juga disebut bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil tergolong sumber daya alam yang tidak terbarukan sebagaimana proses pembentukannya yang sangat lama. Nomor 2, minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Mengapa demikian? Bagaimana Anda menyikapi kenyataan tersebut? Jawaban saya yaitu karena dalam pembaharuannya, minyak bumi membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu berjuta-juta tahun. Cara saya menyikapi hal tersebut yaitu kita harus memakainya secara bijak dan mencari alternatif lain agar penggunaan minyak bumi bisa dikurangi. Selanjutnya yaitu cadangan minyak bumi di Indonesia diperkirakan habis pada tahun 2027. Bagaimana komentar Anda terkait hal tersebut? Jawaban saya yaitu dengan mencari dan menciptakan sebuah motivasi baru sebagai pengganti dari minyak bumi agar tidak habis dan kita tidak bergantung pada minyak bumi. Selain itu, perlu ada usaha mencari sumber daya yang terbarukan atau dapat diperbarui. Nomor 4 yaitu jelaskan proses pengolahan minyak bumi dari minyak mentah sampai dapat dimanfaatkan. Proses pertama yaitu destilasi atau fraksinasi. Proses ini dilakukan untuk memisahkan fraksi-fraksi yang ada di minyak bumi mentah berdasarkan perbedaan titik didihnya. Minyak bumi mentah dipanaskan dalam tabung raksasa yang kedap udara, lalu dipanaskan secara bertahap. Proses destilasi ini antara lain akan menghasilkan bensin, oli, minyak tanah, lilin, dan aspal. Yang kedua, proses cracking. Pada proses ini, minyak bumi hasil fraksinasi diolah untuk menguraikan molekul besar berbagai senyawa hidrokarbon menjadi hidrokarbon yang lebih kecil. Terdapat tiga cara melakukan cracking, yaitu thermal cracking, catalytic cracking, dan cracking. Yang ketiga, proses reforming. Pada proses ini, struktur molekul pada fraksi-fraksi minyak bumi hasil proses sebelumnya ditingkatkan kualitasnya dan yang buruk menjadi molekul fraksi yang kualitasnya lebih baik. Yang keempat, proses polimerasi dan akilasi. Setelah kualitas molekulnya diperbaiki, fraksi minyak bumi kemudian diubah strukturnya dengan penambahan jumlah atom sehingga rantainya menjadi lebih panjang dan bercabang. Proses alkilasi ini memanfaatkan penggunaan asam kuat seperti H2SO4, AlCl, AlCl3, dan HCl. Sedangkan proses polimerasi dilakukan dengan mengombinasikan molekul-molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar. Yang kelima, proses treating. Proses ini ditujukan untuk memurnikan fraksi minyak bumi dengan cara membuang berbagai zat pengotor yang terlibat selama pengolahannya. Berbagai pengotor yang dibuang diantaranya adalah bau tidak sedap, parafin, lumpur, aspal, serta belerang. Yang keenam, proses blending. Ini adalah proses terakhir dalam pengolahan minyak bumi, yaitu proses untuk kembali meningkatkan kualitas produk siap pakai. Blending dilakukan dengan menambahkan berbagai bahan aditif ke dalam fraksi minyak bumi dan proses sebelumnya. Salah satu di antaranya adalah tetraethyl lead atau TEL.
sebagai bahan aditif untuk menaikkan bilangan oktan pada bensin. Hasil olahan dari berbagai proses itu diantaranya ada LPG, bensin, minyak tanah, dan solar. Soal selanjutnya yaitu sebutkan produk-produk yang dihasilkan dari proses penyulingan minyak bumi dan sebutkan pula apa kegunaan masing-masing produk tersebut. Yang pertama yaitu gas minyak bumi atau LPG. Untuk fungsinya atau manfaatnya yaitu untuk bahan bakar kompor gas pada rumah tangga. Selanjutnya nafta untuk bahan baku pembuatan bensin oktan tinggi dan polimer plastik. Yang ketiga bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Soal nomor 6 yaitu apa yang dimaksud LNG, LPG, dan apa perbedaannya? Yang pertama, LNG atau liquefied natural gas merupakan gas alam yang telah diproses untuk menghilangkan pengotor dan hidrokarbon fraksi berat dan kemudian dikondensasikan menjadi cairan pada tekanan atmosfer dengan mendinginkannya sekitar minus 160 derajat Celcius. LPG, liquefied petroleum gas, merupakan gas minyak bumi yang dicairkan. LPG merupakan campuran dari beberapa unsur hidrokarbon yang berasal dari minyak mentah dan natural gas, serta komponen utamanya adalah propana dan butana. Perbedaannya terdapat pada komposisi kimianya. LPG kandungannya didominasi oleh propana dan butana, sedangkan LNG didominasi oleh butana. Soal nomor 7. Apa yang dimaksud dengan angka oktan dan apa manfaatnya? Angka oktan adalah angka yang menunjukkan seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin terbakar secara spontan. Manfaat angka oktan adalah untuk menentukan seberapa mudah atau sulit suatu bahan bakar menyala secara spontan saat mengalami ketukan atau tekanan pada mesin. Soal nomor 8. Untuk menaikkan angka oktan ditambahkan tel. Tapi sekarang sudah ditinggalkan. Mengapa demikian? Penggunaan tel ditinggalkan karena penggunaannya sebagai zat aditif pada bensin dapat berakibat buruk bagi kehidupan. Tel mengandung logam berat Pb yang terbakar lewat knalpot dan cerobong pabrik. Soal nomor 9. Jelaskan dampak negatif yang dapat terjadi jika bahan bakar minyak digunakan secara berlebihan, yaitu dapat menyebabkan langkanya bahan bakar di kemudian hari karena penggunaan yang berlebihan, meningkatkan kadar CO2 di udara yang diakibatkan gas emersi yang dikeluarkan oleh kendaraan setelah melakukan pembakaran. Selain itu juga menyebabkan polusi udara dan global warming. Soal nomor terakhir yaitu berikan saran atau pendapat bagaimana cara mengurangi dampak negatif akibat penggunaan bahan bakar minyak yang berlebihan, yaitu mengurangi pembakaran senyawa hidrokarbon, memperbanyak wilayah hijau, dan menggunakan energi alternatif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.